Tapi ingin tahu kenapa kayaknya Presiden Soeharto ini memanggil Husin Muntaha ya? Pasti ada sesuatu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah, salam persahabatan, salam silaturahmi dan salam persaudaraan kepada semua sahabat-sahabat Brofir, teman-teman Brofir, saudara-saudara Brofir yang berada di Malaysia, yang berada di Indonesia, yang berada di Brunei, di Singapura, Thailand dan Filipina. Dan Brofir doakan semoga dalam keadaan yang baik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. So, saudara-saudara Brofir, teman-teman, pada malam ini sebenarnya Brofir ingin untuk mengetahui untuk mencari tahu di mana sebenarnya sejarah Paskibraka. Kalau kita tahu bahawa Paskibraka inilah pasukan pengibaran bendera pusaka, dan Brofir ingin tahu gimana asalnya, gimana terjadinya sejarah Paskibraka. Yuk, tanpa lama-lama lagi kita nonton bareng. Dalam kiraan 3, 2, 1, play. Jangan lupa di subscribe channel Suluh Indonesia. Okey. Kayaknya inilah dia. Ketika memasuki bulan Agustus dan menuju tanggal 17, kita semua berharap bisa menyaksikan pengibaran duplikat bendera pusaka di halaman Istana Merdeka pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan. Setelah tahun 1969 yang dikerek dan dikibarkan pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia adalah bendera duplikatnya yang terbuat dari sutra. Bendera pusaka turut pula dihadirkan, namun ia hanya menyaksikan dari dalam kotak penyimpanannya. So, sahabat teman-teman Brofir, kayaknya inilah dia ya. Pada waktu itu bendera pusaka disimpan di dalam satu kotak gitu, kotak kaca gitu ya. Sudah tahukah kita segala sesuatu mengenai cerita awal pasukan pengibar bendera pusaka tersebut? Penasaran nih. Pada awalnya, gagasan Paskibraka lahir pada tahun 1946. Pada saat itu, ibu kota Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Pada peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-1, Presiden Soekarno memerintahkan salah satu ajudannya, Mayor Laut Husin Mutahar, untuk menyiapkan pengibaran bendera pusaka di halaman Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada saat itu terlintas gagasan Mutahar bahwa sebaiknya pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda dari seluruh penjuru tanah air, karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Namun karena gagasan itu tidak mungkin terlaksana, Mutahar pun hanya bisa menghadirkan 5 orang pemuda, 3 putra dan 2 putri dari berbagai daerah yang kebetulan sedang berada di Yogyakarta. Baru Brofir tahu ya. Kayaknya Paskibraka ini tercipta bermula daripada kita lihat tadi bagaimana ajudan Pak Soekarno yang bagi Brofir ini daripada awal itu mungkin satu cetusan idea yang mungkin pada awalnya tidak begitu dilihat, tapi inilah satu kesungguhan bagaimana ajudan Husin Muntaha ini berjaya mencari sekurang-kurangnya 5 orang anak muda yang berlainan daerahnya untuk mewakili anak-anak rakyat Indonesia pada waktu itu untuk menjayakan Paskibraka ini. Dan Brofir penasaran rupa-rupanya di awal sejarahnya ada 5 orang. So Brofir penasaran nak tahu gimana seterusnya. Lanjut. 5 orang tersebut melambangkan Pancasila. Sejak itu, sampai tahun 1949, pengibaran bendera di Yogyakarta terus dilaksanakan dengan cara yang sama.
So maknanya sehingga tahun 1949 ya, cara untuk mengibarkan bendera itu paskibraka ini seramai 5 orang ya. Kita kata kalau 5 ini menandakan itu Pancasila ya. Pancasila, dan ternyata itulah yang berlaku daripada tahun ke tahun sehingga tahun 1949. Okey, lanjut. Ketika ibu kota dikembalikan ke Jakarta pada tahun 1950, Mutahar tidak lagi menangani pengibaran bendera pusaka karena dilaksanakan oleh rumah tangga kepresidenan di istana sampai tahun 1966. Selama periode itu, para pengibar bendera diambil dari para pelajar dan mahasiswa yang ada di Jakarta. So maknanya selepas pada tahun 1950 sehingga 1966 katanya, oleh kerana pada waktu itu ibu kota negara Indonesia telah berubah ya, daripada ya Yogyakarta itu kembali ke Jakarta, dan ternyata ya Hussein Muntahar pun sudah enggak diberikan tugas, dan rumah tangga kepresidenan mengambil alih tugas tersebut, dan ternyata sekelip mata berubah dari segi cara pemilihan paskibraka. Okey, maknanya jika sebelum ni kalau sewaktu Hussein Muntahar itu dia memilih 5 orang anak muda daripada pelbagai daerah ya atau provinsi, dan kini apabila masuk tahun 1950 ternyata berubah pula, dan cara kaedahnya itu pengambilan paskibraka ini diambil dalam karangan mahasiswa dan pelajar gitu ya. Okey, lanjut. Kemudian pada tahun 1967, Hussein Muntahar dipanggil Presiden Soeharto untuk menangani masalah pengibaran bendera pusaka. Dengan ide dasar dari 1967, tak sangka Hussein Muntahar kembali dipanggil oleh Bapak Presiden Soeharto untuk menangani masalah pengibaran bendera pusaka. Dan ternyata setelah hampir beberapa tahun, dari tahun 1950 sehingga 1966, bagaimana pada waktu itu kita lihat pengambilan pelajar, pengambilan paskibraka itu berdasarkan rumah tangga kepresidenan, yang kini agak berubah. Dan Prof ingin tahu kenapa kayaknya Presiden Soeharto ini memanggil Hussein Muntahar ya? Pasti ada sesuatu ni. Pelaksanaan tahun 1946 di Yogyakarta, ia meneruskan ide lama tersebut, bahkan mengembangkan formasi pengibaran menjadi 3 kelompok. Dinamai sesuai jumlah anggotanya, yaitu pasukan 17 pengiring atau pemandu, pasukan 8 pembawa bendera atau pasukan inti, serta pasukan 45 pengawal. Jumlah tersebut merupakan simbol dari tanggal proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Okey, baru Bofi tahu sangat ya. Pak Hussein Muntahar ni sangat genius orangnya. Bisa aja dia fikir pada waktu itu ada 3 lapisan kumpulan paskibraka. Yang pertama itu 17, kemudiannya 8, dan kemudiannya adalah 45. Dan ternyata dari awal lagi Bofi sudah nyangka, sudah agak-agak gitu. Kayaknya pasti kalau 17 itu sudah hampir sama dengan tanggalnya HUT, HUT Republik Indonesia gitu. Tak apa-apa, kita lanjut. Tanggal 5 Agustus 1969, di Istana Negara Jakarta berlangsung upacara penyerahan duplikat bendera pusaka merah putih dan reproduksi naskah proklamasi oleh Presiden Soeharto. So rupa-rupanya pada tahun 1969 ya, duplikasi pertama itu adalah di zaman Bapak Soeharto, dan ternyata itulah dia kali pertama digunakan ya bendera duplikat merah putih. Okey. Kepada gubernur dan kepala daerah tingkat 1 seluruh Indonesia.
Bendera duplikat yang terdiri dari 6 cari kain mulai dikibarkan menggantikan bendera pusaka pada peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1969 di Istana Merdeka, Jakarta. Sedangkan bendera pusaka bertugas mengantar dan menjemput bendera duplikat yang dikibar pada pagi hari dan kemudian diturunkan pada sore harinya. Salah satu tokoh yang ikut terlibat mengurusi paskibraka adalah Idik Sulaiman. Idik Sulaiman adalah Kepala Dinas Pengembangan dan Latihan di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ia banyak membantu Hussein Mottahar dalam mewujudkan gagasannya membentuk paskibraka. Bersama dengan para pembina lainnya, Idik membantu Mottahar menyempurnakan konsep pembinaan paskibraka. Kayaknya bukan sahaja Hussein Mottahar, tapi ternyata Idik ini juga, Bapak Idik juga turut memainkan peranan pembentukan gagasan paskibraka. Dan ialah, kalau Bro Fir nggak nonton, nggak lihat video ini, pasti Bro Fir nggak tahu sejarahnya gimana wujudnya paskibraka. Dan ternyata ada susur galurnya, ada orang kata apa, peringkat-peringkatnya, stage-nya untuk menjadi sebahagian daripada paskibraka ini. Lanjut. Pasukan yang pada awalnya diberi nama Pasukan Pengerek Bendera Pusaka, kemudian pada tahun 1973, pada tahun 1973, nama Pasukan Pengerek Bendera Pusaka diubah menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Paskibraka. Mendapatkan nama baru yang diusulkan oleh Idik, yaitu Paskibraka, yang merupakan kependekan dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Selain memberi nama, Idik juga menyempurnakan wujud paskibraka dengan menciptakan seragam paskibraka, lambang korps, lambang anggota, serta tanda pengukuhan berupa lencana merah putih Garuda dan kendit kecakapan. Bofir nak tengok. 3 tahun penuh ia menjadi komandan dalam kecakapan. So ini ternyata Pak Idik ni banyak sumbangannya. Ternyata dengan wujudnya pasukan paskibraka itu telah punya uniformnya yang sangat cakep, cantik gitu, dan ada macam lencana gitu, pasukan pengibar bendera, dan juga punya tanda pengukuhan. Tu tengok ada lencana dan kendit kecakapan. 3 tahun penuh ia menjadi komandan dalam latihan paskibraka, yakni Paskibraka 1977, 1978, dan 1979. Pada saat itu dengan situasi dan kondisi yang ada, Mottahar hanya mampu melibatkan putra daerah yang ada di Jakarta dan anggota pandu atau pramuka untuk melaksanakan tugas pengibaran bendera pusaka. Paskibraka hingga saat ini berada di bawah binaan dan asuhan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Jangan lupa dukung channel Sumbi Indonesia dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Mari kita sama-sama menjadi Sumbi Indonesia. Teman-teman, so kayaknya begitulah sejarahnya paskibraka yang Bro Fir nggak pernah tahu selama ini. Selama Bro Fir belum react mengenai negara Indonesia, Bro Fir belum pernah tahu sejauh ini sejarah paskibraka, bendera pusaka, lagu kebangsaan negara Indonesia. Dan ternyata Bro Fir banyak sekali belajar. Bro Fir terhutang budi gitu. Bro Fir rasa sangat beruntung kerana banyak sekali perkongsian, berbahagi info itu daripada sahabat-sahabat tetangga daripada negara Indonesia. Dan akhirnya Bro Fir melihat itulah sebenarnya sejarah paskibraka, daripada 5 orang yang terdiri daripada 5 anak muda itu. Kalau diikutkan 3 putra 2 putri yang jelas daripada provinsi atau daerah yang berbeza. Kemudiannya apabila 1967, setelah sebelum ini katanya rumah tangga kepresidenan mengambil alih seketika, dan disitulah bermulanya para pelajar perubahan di situ. Dan seterusnya apabila Hussein Mottahar itu dipanggil,
mereka kembali memperkemaskan ya gimana kayaknya paskibraka, dan ternyata Pak Idi juga begitu banyak sumbangannya mengubah sejarah paskibraka itu menjadi paskibraka yang ada pada hari ini. Dan itulah sejarahnya. Bro Fir sangat beruntung banget kerana bisa belajar sejarah daripada rakan tetangga. So begitulah apa yang Bro Fir boleh kongsikan dengan saudara semua. Cuma di akhir video pada malam ini, Bro Fir ingin berpesan, Bro Fir ingin memohon kepada semua, enggak kiralah daripada negara Malaysia, negara Indonesia, negara mana-mana, seharusnya kita perlu menghormati bendera, lambang, lagu kebangsaan, dan juga perkara-perkara yang sensitif itu harus dijaga supaya ia tidak mencetuskan provokasi. Dan ternyata provokasi itu suatu benda yang enggak baik dan seharusnya kita hindarkan. Sekian itu sahaja untuk video kali ini. InsyaAllah kita bertemu lagi di video yang akan datang. Terima kasih banget pada semua teman-teman yang sudah hadir di channel Bro Fir. Sehingga kita bertemu di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.